Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai jenis-jenis belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, jenis-jenis belajar apa saja dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar juga apa gitu kan. Jadi untuk yang jenis-jenis belajar itu ada 5. Dia menurut Gagne, menurut Yusuf, menurut B. Suryo Subroto, menurut Ali, dan yang kelima itu menurut Rusian. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi belajar itu ada 2. Yang pertama faktor intern, yang kedua faktor ekstern. Nah, itu seperti apa saja ya, dan apa yang menurut Gagne, menurut Yusuf, dan menurut yang lainnya. Nah, kita masuk ke pembahasan aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis belajar menurut Gagne dan Yusuf. Pertama yaitu menurut Gagne. Menurut Gagne dalam Asep Jihad 2012 halaman 7 membagi belajar menjadi 8 jenis, yaitu 1. Belajar isyarat signal learning. 2. Belajar stimulus response learning. 3. Belajar rantai atau rangkaian training. 4. Belajar asosiasi verbal association. 5. Belajar discriminative learning. 6. Belajar konsep learning. 7. Belajar aturan. 8. Belajar memecahkan masalah problem solving. Sedangkan menurut Yusuf dalam Asep Jihad 2012 halaman 7 mengemukakan bahwa jenis belajar dapat dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Belajar keterampilan intelektual. 2. Belajar kognitif. 3. Belajar verbal. 4. Belajar keterampilan motorik. Sedangkan 5. Belajar sikap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjut ke berikutnya. Menurut Suryo Subroto, belajar dari segi tujuan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, belajar pengetahuan, yaitu belajar memiliki dan menguasai suatu pengetahuan, seperti belajar ilmu ekonomi, ilmu matematika, dan lain-lain. Dan setiap jenis ilmu pengetahuan menuntut cara tersendiri untuk mempelajarinya. Yang kedua, belajar kecakapan, yaitu belajar untuk memiliki suatu kemahiran. Untuk memperoleh kecakapan ini, perlu memiliki pengetahuan, yaitu berupa teori, juga prakteknya memerlukan latihan secara terus-menerus. Yang ketiga, belajar keterampilan, yaitu belajar ingin memperoleh kecakapan, berbuat sesuatu dengan tangkas atau cepat dan baik. Dapat dilihat pada keterampilan, ada unsur tahu, dapat baik dan cepat. Yang keempat, belajar sikap, yaitu belajar memiliki sikap yang baik dari sisi diperlukan pengetahuan norma-norma termasuk keadaan. Nah, jenis ini adalah apa yang disebut dengan social learning. Ali dalam Asep Jihad mengemukakan jenis-jenis belajar terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah belajar verbal, yang kedua belajar konsep dan prinsip, yang ketiga belajar pemecahan masalah, dan yang keempat adalah belajar keterampilan. Sedangkan Rusian dalam Asep Jihad membedakan belajar menjadi 2, yaitu belajar konsep dan belajar proses, di mana belajar konsep lebih menekankan hasil belajar kepada pemahaman fakta dan juga prinsip. Banyak bergantung pada apa yang diajarkan guru, yaitu bahan atau isi pelajaran, dan lebih bersifat kognitif. Sedangkan belajar proses atau keterampilan proses lebih menekankan pada masalah bagaimana bahan pelajaran itu diajarkan dan dipelajari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hananda Syartika. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada 2. Yang pertama faktor intern dan yang kedua faktor ekstern. Nah, jadi sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada banyak jenisnya. Namun, kita ini menggolongkan menjadi 2, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor internnya. Nah, jadi apa itu faktor intern? Jadi faktor intern adalah faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Jadi faktornya itu memang berasal dari dalam diri individu itu sendiri.
tanpa ada pengaruh dari luar ya. Lalu faktor-faktor intern itu ada apa aja? Nah gitu kan. Jadi faktor intern itu ada tergolongkan menjadi 3. Yang pertama itu ada faktor jasmani, yang kedua faktor psikologi, dan yang ketiga faktor kelelahan. Nah, apa itu faktor jasmani, psikologi, kelelahan, ya kan? Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, jadi faktor jasmani itu tuh berupa kesehatan, cacat tubuh, dan kematangan jasmani yang dimiliki seorang individu yang cukup berpengaruh pada proses belajar. Nah, jadi seseorang yang mempunyai kekurangan jasmaninya akan terganggu pada proses belajar mengajar sehingga tujuan yang dicapai tidak optimal. Contohnya, maaf ya sebelumnya, misalnya dia ada kelainan pada tangannya mungkin, jadi sehingga ia kesulitan untuk menulis. Nah, kan kalau kesulitan untuk menulis tentu saja akan menghambat ya, akan mengganggu proses ia belajar, sehingga tujuan yang dicapai itu pasti tidak akan optimal. Nah, lalu yang kedua itu kan ada faktor psikologi. Nah, jadi faktor psikologi yang mempengaruhi belajar itu dia tuh ada bermacam-macam. Yang pertama inteligensi, perhatian, lalu minat, bakat, motif, dan juga kematangan maupun kesiapan. Nah, itu saja untuk yang faktor psikologi ya. Lalu untuk yang faktor kelelahan itu apa? Jadi kelelahan itu adalah suatu yang cukup berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi seseorang yang kelelahan itu akan sulit menerima informasi yang akan disampaikan dalam proses belajar. Contohnya aja deh, kalau misalnya kita lagi capek banget gitu, lalu belajar, pasti pelajarannya nggak terlalu masuk otak karena kita lebih fokus ke kita tuh capek gitu. Jadi pelajaran yang diajarkan ke kita tuh tidak sepenuhnya masuk ke dalam otak kita. Nah, jadi agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik, pelajaran yang disampaikan itu bisa kita terima dengan baik, maka tuh sebaiknya seseorang jangan sampai mengalami kelelahan. Nah, jadi oleh sebab itu kalau kita misalnya ingin belajar, sebelum belajar kita usahakan badan kita itu jangan sampai kelelahan, jangan sampai capek, jadi istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Jadi sehingga saat kita belajar, informasi yang disampaikan dalam pelajaran itu bisa masuk ke dalam otak kita, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai faktor intern, faktor yang mempengaruhi belajar. Selanjutnya faktor ekstern akan dijelaskan oleh Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Eli Ernawati akan membahas tentang faktor yang kedua, yaitu faktor ekstern yang mempengaruhi belajar siswa. Faktor ekstern adalah faktor yang bersumber dari luar diri siswa yang mempengaruhi proses belajar siswa. Faktor ekstern terdiri atas, yang pertama faktor keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya, sehingga peran keluarga dalam memberikan pengaruh kepada anak tidak bisa dipandang sebelah mata. Kondisi lingkungan keluarga yang mempengaruhi anak meliputi hubungan antara anggota keluarga, kondisi atau suasana keluarga, keadaan ekonomi keluarga, dan sistem pendidikan yang diterapkan di dalam keluarga. Sebagai contoh hubungan dalam keluarga, orang tua sebagai orang yang dekat dengan anak akan sangat menentukan cara atau prestasi belajar anak. Orang tua yang bersikap acuh akan membuat anak tidak termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, anak yang senantiasa diperhatikan oleh orang tua, disediakan keperluannya untuk belajar, akan menaruh minat lebih terhadap pelajarannya. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah mempengaruhi belajar meliputi metode mengajar yang diajarkan oleh guru, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, tata tertib sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung dan fasilitas sekolah. Sebagai contoh kurikulum, kurikulum berisi sejumlah kegiatan yang sudah ditentukan dan disiapkan untuk diberikan kepada siswa yang dalam penyampaiannya diperlukan metode yang tepat. Penggunaan metode yang monoton membuat siswa bosan. Oleh karena itu, metode belajar sebaiknya digunakan bervariasi, serta media yang digunakan pun harus disesuaikan. Yang ketiga, faktor masyarakat. Faktor masyarakat juga berpengaruh pada belajar siswa.
Kondisi masyarakat dalam hal ini adalah adat istiadat atau kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi individu yang ada di dalam masyarakat tersebut, sehingga juga akan berpengaruh terhadap belajar. Sebagai contoh, siswa yang tinggal di lingkungan masyarakat yang tidak terpelajar dan melakukan kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh buruk terhadap siswa yang ada di situ. Sebaliknya, jika lingkungan anak adalah orang-orang terpelajar yang baik, maka hal itu akan mendorong siswa untuk berbuat baik. Dengan demikian, perlu diusahakannya lingkungan yang baik agar memberi pengaruh yang positif terhadap siswa, agar siswa dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Dari seluruh faktor-faktor tersebut, sangat mempengaruhi terjadinya proses belajar. Bila salah satu faktor tersebut tidak berfungsi dengan baik, tentulah kegiatan proses belajar mengajar akan terganggu sehingga pencapaian tujuan pembelajaran akan kurang berhasil.